Di planet Suzaku di Istana Kekaisaran Dinasti Wang Besar, semua anggota klan Wang telah berkumpul di alun-alun. Mereka semua berlutut di tanah, dan ekspresi mereka berubah antara kegembiraan dan ketakutan. Benar-benar sunyi. Di depan mereka ada aula leluhur kekaisaran. Ada banyak tablet yang tergantung di aula. Namun, itu tidak mewah dan sebaliknya sangat sederhana. Wang Lin berdiri di dalam aula leluhur dan melihat nama-nama yang tidak dikenal pada setiap token. Akhirnya, dia melihat tablet di bagian atas yang bertuliskan, Leluhur Wang Zuo. Wang Lin merenung diam-diam saat adegan Wang Zuo dari belakang kemudian melintas di depan matanya. Sekarang dia telah kembali, mereka dipisahkan oleh surga. Wang Zuo memang memenuhi janjinya kepada Wang Lin. Dia membiarkan Wang Lin berkultivasi dengan tenang sementara dia menjaga keturunan keluarga Wang sampai umurnya. Wang Lin menghela nafas. Dia merasa seperti planet Suzaku sangat asing ketika dia kembali kali ini. Bahkan ketika sampai pada keturunannya sendiri, dia tidak merasakan kasih sayang pada mereka. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kemurungan dan rasa sakit di hatinya. Dia tidak dapat menemukan jejak kasih sayang di antara orang-orang ini. Untuk pertama kalinya, dia secara pribadi merasa bahwa perjalanan waktu seperti sungai yang kejam yang menghanyutkan semua kenangan indahnya di masa lalu. Di luar aula leluhur, keturunan keluarga Wang bahkan tidak berani bernafas. Detak jantung mereka semua bertambah cepat saat mereka dengan hati-hati melihat leluhur yang tidak dikenal tetapi akrab. 8 tetua berada di depan semua keturunan keluarga Wang, dan mereka berlutut juga. Ketika mereka diam-diam melihat Wang Lin, seolah-olah mereka bisa merasakan usia dan kesedihan darinya. Tatapan Wang Lin turun mulai dari tablet paling atas dan kemudian jatuh pada salah satu tablet. Tablet ini bertuliskan, Leluhur Wang Yu. Wang Lin memiliki kesan samar yang sama tentang nama Wang Yu. Kembali ketika Forsaken Immortal Clan berperang dengan Suzaku, mereka menangkap anak-anak muda yang bisa berkultivasi. Salah satunya adalah Wang Yu. Kehidupan anak itu juga berakhir, kesedihan di sekitar Wang Lin menjadi lebih kuat. Dia merasakan emosi yang sangat kompleks di dalam hatinya. Dalam sekejap mata, ratusan tahun telah berlalu. Menengok ke belakang, perjalanan waktu telah menyebabkan segalanya berubah. Sangat sulit untuk menemukan bahkan satu orang yang dia kenal. Saat dia merenungkan, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula leluhur. Melihat orang-orang berlutut di alun-alun, meskipun mereka semua mengandung garis keturunannya, dia tidak merasa seperti mereka adalah saudara. Kalian semua sekarang sendirian. Tidak ada lagi kultivator yang akan terlibat dengan dunia fana. Sedangkan untuk dinasti Wang Besar, jika ada yang memiliki keterampilan, maka kamu dapat menyimpan warisan selama ribuan tahun. Jika kamu semua kacau dan kejam, maka tidak perlu untuk ini kekayaan. Meskipun hal-hal dari sebelumnya adalah karena kamu semua dipengaruhi oleh kebencian, dinasti ini dipenuhi dengan kesedihan. Jika ini disebabkan oleh keluarga Wang aku, maka kalian semua seharusnya hanya warga sipil. Setelah berurusan dengan karma keluarga Wang, Wang Lin dengan dingin menatap semua keturunannya dan kemudian melambaikan lengan bajunya sebelum terbang ke udara. Tia Shan dan bocah berkepala besar itu mengikuti. Lei Ji setinggi 30 kaki mengikuti juga. Setelah Wang Lin pergi, alun-alun itu benar-benar diam. Setelah waktu yang lama, 8 tetua berdiri dengan ekspresi suram. Mereka tanpa ampun memandang sekeliling kepada orang-orang di sekitarnya dan salah satu dari mereka dengan dingin berkata, kami salah memarahi leluhur kami. Mulai hari ini dan seterusnya, akan ada hukum klan baru, dan siapapun yang melanggarnya akan dibunuh. Wang Lin bergerak di antara langit dan bumi. Setelah berurusan dengan keturunannya, melankolis di hatinya tidak berkurang. Dia berjalan ke Cloud Sky Sect. Saat dia bergerak, ekspresinya berubah dan dia melihat ke kejauhan. Dia melihat seekor kelabang yang panjangnya ribuan kaki dengan cepat terbang di udara dengan beberapa kultivator di punggungnya. Salah satu kultivator memiliki suasana surgawi. Dia mengenakan jubah kuning dan memiliki pedang di punggungnya. Angin lembut menyebabkan pakaian pria itu berkibar dan membuatnya terlihat sangat elegan. Sekte Master Huanglong. Kelabang itu sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata di atas cakrawala. Namun, Wang Lin jelas bisa merasakan tatapan menatapnya dari belakang kelabang. Little fellow tidak buruk? Tawa ringan memasuki telinga Wang Lin mengikuti tatapan itu. Tawa itu memudar dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Wang Lin sedikit mengernyit dan melihat kemana kelabang menghilang. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menuju ke Cloud Sky Sect. Seluruh masalah ini terlalu aneh, dan Wang Lin tidak ingin bertindak sembarangan. Taiyan masih duduk di alun-alun menunggu Wang Lin di Cloud Sky Sect. Dia tahu Wang Lin pasti akan datang ke sini. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Kultivasinya telah menurun ke puncak tahap akhir formasi jiwa dan tidak bisa lagi menembus kembali ke transformasi jiwa. Dia perlahan-lahan menghabiskan seluruh umurnya. Awalnya, dengan kualifikasinya dan pencerahan Wang Lin, ia seharusnya tidak berakhir seperti ini. Namun, kecelakaan terjadi 100 tahun yang lalu, tetapi kecelakaan itu atas kehendaknya sendiri. Pada hari ini, seseorang perlahan-lahan muncul di langit sebelum Taiyan. Wang Lin melangkah keluar dan melihat pemandangan yang akrab, dan akhirnya, tatapannya jatuh pada Taiyan. Pada saat ini, Taiyan berdiri dan wajahnya dipenuhi kegembiraan.
Dia memandang Wang Lin, mengambil napas dalam-dalam, dan dengan hormat berkata, Taiyan menyapa penolong. Wang Lin dengan tenang bertanya, di mana Yoru? Taiyan mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum masam. Anak itu Yoru meninggalkan planet Suzaku 100 tahun yang lalu. Wang Lin menatap langit dan melankolis menjadi lebih kuat. Dia menghela nafas saat melihat ke arah Taiyan dan berkata, apakah itu alasan mengapa umurmu? Taiyan diam-diam merenung dan kemudian mengangguk. Itu tidak mungkin untuk Yoru meninggalkan planet Suzaku dengan kultivasinya. Untuk membantunya memenuhi keinginannya, dia telah menggunakan hidupnya sendiri bersama dengan bantuan Yowu Tai dan sejumlah besar giok langit untuk membantu Yoru baru saja mencapai tahap transformasi jiwa. Omong kosong. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat Taiyan tetapi tidak mengatakannya lagi. Dia menampar tasnya memegang dan sejumlah besar giok langit terbang keluar dan mulai melayang di langit. Lalu tangan kanan Wang Lin meraih ke arah kekosongan. Suara letusan bergema sementara sejumlah besar giok langit runtuh. Energi spiritual langit yang padat terkondensasi menjadi bola di tangan Wang Lin. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan energi spiritual celestial. Memegang bola energi spiritual celestial, Wang Lin menekannya ke tubuh Taiyan. Tubuh Taiyan bergetar, dia merasa seolah-olah ada api yang membakar di dalam tubuhnya. Dia mengeluarkan lebih banyak batu langit dan membuangnya sampai mereka membentuk sebuah bukit kecil di alun-alun. Wang Lin berbalik dan berjalan ke udara. Kultivasi kamu menurun karena Yoru. Ini adalah penyebab karma. Sekarang aku membantu kamu memulihkan kultivasi kamu. Ini adalah efek karma. Adapun jade surgawi ini, anggap mereka terima kasih karena telah merawat keturunan keluarga Wang aku. Mulai sekarang, jangan repot-repot dengan masalah keluarga Wang aku, pergi berkultivasi dalam damai. Tubuh Taiyan bergetar sangat. Ketika energi spiritual surgawi melonjak melalui tubuhnya, kultivasinya dengan cepat pulih. Dia mengangguk ke arah sosok Wang Lin yang menghilang. 9 sinar menerobos langit dan dengan cepat jatuh di hadapan Taiyan. 9 pedang mengeluarkan semburan energi pedang yang kuat yang menyapu darah itu. Aku hadiah pedang ini untukmu. Suara Wang Lin tampaknya berasal dari kekosongan yang jauh. Itu seperti awan halus. Setelah berurusan dengan karma di Cloud Sky Sect, Wang Lin terbang ke langit. Ikan Yindan yang muncul dan perlahan berputar di atas kepalanya. Setelah berurusan dengan karma keturunannya dan Cloud Sky Sect, pemahamannya tentang karma tiba-tiba meningkat. Pencerahan dalam domain aku adalah fokus dari langkah kedua. Menurut domain karma, segala sesuatu yang memiliki sebab karma harus memiliki efek karma. Hanya karma lengkap yang dapat membentuk sebuah siklus, dan hanya dengan menyelesaikan siklus yang tak terhitung jumlahnya, aku dapat benar-benar menyelesaikan karma aku. Aku tidak berharap bahwa aku kembali ke planet Suzaku akan sejalan dengan ini. Wang Lin menghela napas dan menutup matanya. Perasaan ilahinya meliputi seluruh planet. Wilayah karma. Aku harus membayar semua yang telah membantuku. Aku harus menutup semua karma dengan orang-orang yang aku salahkan. Sambil merenungkan, akal ilahi Wang Lin seperti badai yang terus menyebar ke seluruh planet Suzaku. Tidak lama kemudian, akal ilahi Wang Lin ada di mana-mana di planet Suzaku. Planet Suzaku, negara kultivasi peringkat 5 Shao, Hihuan Sect. Seorang wanita cantik sedang duduk di sebuah gua bercocok tanam di gunung belakang sekte Hihuan. Tempat dia mengolahnya adalah tempat khusus untuk anggota sekte dalam dari sekte Hihuan. Tempat ini memiliki energi spiritual beberapa kali lebih banyak daripada di luar. Saat dia berkultivasi, tawa datang dari luar gua. Saudari Junior Sang, jangan lupa janjimu. Karena aku membiarkan kamu berkultivasi di gua aku selama 1 bulan, kamu harus menjadi mitra kultivasi aku selama 3 hari. Hanya 4 hari lagi sampai 1 bulan berlalu. Suara ini dipenuhi dengan niat untuk menggoda. Setelah tertawa, suara itu berangsur-angsur hilang. Wanita itu membuka matanya dan mendesah. Dia adalah murid luar dari sekte Hihuan. Energi spiritual di luar terlalu tipis untuk mencapai lapisan ke-9 Ki kondensasi. Dia hanya bisa membuat terobosan di sini. Di pohon keluarga, leluhur keluarga, Zhang Hu. Dia melihat seorang pria muda berpakaian putih diam-diam muncul. Pria muda ini terlihat normal, tetapi ada aura yang tak terkatakan datang darinya. Wang Lin dengan tenang menatap wanita di depannya. Dia menampar tasnya memegang, menyebabkan batu roh dan giok langit terbang keluar. Bahkan ada pedang terbang. Aku tahu leluhurmu. Penyebab karma masa lalu membentuk efek karma hari ini. Di bawah tatapan tercengang wanita itu, Wang Lin menghela nafas melankolis dan pergi. Zhang Hu sudah meninggal. Dengan kultivasi Wang Lin, ia dapat mendeteksi jejak garis keturunan Zhang Hu pada wanita ini. Negara kultivasi peringkat 4 Huofen. Seorang wanita yang sangat cantik dalam gaun istana sedang duduk di aula kuil Dewa Perang. Wanita ini berada pada tahap akhir formasi jiwa. Ada giok surgawi ditempatkan di sebelahnya, sudah jelas dia berusaha untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Sebelum dia duduk seorang pria muda. Meskipun dia masih muda, dia mengeluarkan aura kuno. Dia berada di tahap akhir formasi jiwa juga.
Sambil memandangi wanita itu, dia menghela nafas dan berkata, Junior Sister Yo, tidak ada cukup giok langit untuk memungkinkan kita berdua terus menyerap. Kamu harus pergi dulu. Jika kamu bisa mencapai tahap transformasi jiwa, maka negara kita Houfen dapat dipromosikan. Wanita itu merenung dalam hati. Beberapa saat kemudian, dia menatap pria itu dan dengan lembut berkata, kakak senior Yang, jika aku bisa mencapai tahap transformasi jiwa, maka kita berdua harus menjadi pasangan kultivasi. Setelah dia berbicara, dia menghela nafas. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa tidak memikirkan seseorang dari masa lalu. Pria itu dengan pahit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya banyak umur. Saat dua orang merenungkan, seseorang diam-diam muncul di aula. Yang Xiong, Yo Zihong, bagaimana kabarmu kalian berdua? Suara melankolis bergema di aula. Pria dan wanita itu kaget dan segera melihat ke atas. Wang Lin memandangi dua sosok yang sudah dikenalnya yang tidak berubah sama sekali. Ini karena cairan roh yang dia berikan pada mereka di medan perang asing. Wang Lin. Wang Lin tersenyum ketika melihat mereka berdua, tapi dia tidak banyak bicara. Dia menampar tasnya yang memegang dan sejumlah besar giok langit terbang keluar dan memenuhi aula. Agar kalian berdua bisa mengikat simpul, anggap giok surgawi ini hadiah dari aku. Kata-kata Wang Lin dipenuhi dengan ketulusan. Dia kemudian mengambil beberapa pil sebelum dia berbalik dan pergi. Di negara kultivasi peringkat 5 yang dikendalikan klan setan raksasa. Penampilan Cihu tidak banyak berubah, tapi sekarang dia mengeluarkan aura kuno. Anggota Giant Demon Clan memiliki umur yang jauh lebih lama. Dia telah mencapai tahap akhir transformasi jiwa dan hanya satu langkah dari Ascendan. Namun, mengingat tubuh yang kuat dan kemampuan garis keturunannya, dia bahkan berani bertarung melawan para kultivator Ascendan. Selama ratusan tahun ini, Cihu menjadi semakin dapat diandalkan dan sekarang memegang posisi tertentu di planet Suzaku. Klan setan raksasa adalah kekuatan tulang punggung planet Suzaku. Namun, berlalunya waktu tidak bisa menghilangkan melankolis yang dimilikinya untuk seorang teman. Dengan statusnya, dia secara alami tahu kembalinya Wang Lin. Dia bahkan melihat pertempuran antara Wang Lin dan bocah berkepala besar. Hatinya merasakan emosi yang sangat kompleks. Pada hari ini, ketika dia berkultivasi, tiba-tiba dia membuka matanya dan tubuhnya bergetar. Di hadapannya, sosok Wang Lin memandang ke arahnya. Kakak Cihu, lama tidak bertemu. Cheng Niu. Cihu memiliki ekspresi pahit saat dia memandang Wang Lin dan tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Jangan menyebutkan hal-hal di masa lalu lagi. Saat dia berbicara, Wang Lin menampar tasnya memegang dan sejumlah besar benda langit giok terbang keluar, membentuk bukit kecil. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan botol kecil berisi darah Leiji. Giok surgawi adalah untuk membantu kamu mencapai tahap Ascendan. Botol kecil berisi darah leluhur klan iblis raksasa kamu, itu dapat membantu kemampuan garis keturunan kamu. Selamat tinggal, Cihu. Wang Lin menghela nafas dan pergi. Cihu menatap ke tempat Wang Lin menghilang. Emosi kompleks di matanya menjadi lebih kuat. Seorang pria yang sangat tua duduk di tempat yang penuh dengan kerangka di Laut Setan. Dia berada pada tahap akhir formasi jiwa. Pada saat ini, ia menyerap energi dalam jumlah besar dan wajahnya menunjukkan perjuangan yang menyakitkan. Pembuluh darah di wajahnya menggembung, memperlihatkan garis merah. Saat dia menyerap energi garis-garis hitam itu ditekan. Setelah lama, dia menghela nafas panjang. Wajahnya kelihatan lelah dan dia berkeringat. Leluhur darah merah, jika aku, Li Qiqing, jangan membalas dendam, maka aku bukan manusia. Wajahnya menunjukkan wajah mengerikan ekspresi dan kebencian yang tak terbayangkan telah menumpuk di dalam dirinya. Kebencian ini hampir mengerikan. Ada lingkaran biru pucat dalam jarak 1000 kaki darinya. Kultivasinya telah menarik perhatian beberapa binatang buas di Laut Setan. Para monster dengan cepat mendekat, tetapi mereka mengeluarkan teriakan yang menyedihkan ketika mereka menyentuh jejak biru itu. Tubuh mereka dengan cepat layu. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka dan tubuhnya bergerak dalam sekejap. Dia muncul di sebelah binatang iblis dan meraihnya. Dia menerkam binatang buas itu, menggigit lehernya, dan mengisap tanpa ampun. Tubuh binatang iblis itu layu pada tingkat yang terlihat dan segera menjadi mumi. Tubuh lelaki tua itu berkelebat dan muncul di sebelah yang terbaik. Ini berlanjut, dan tak lama kemudian semua binatang iblis mati. Wajah lelaki tua itu berubah sedikit merah. Dia mengambil napas dalam-dalam saat dia kembali ke tempat dia berkultivasi. Dia memandang Laut Setan dan matanya mengungkapkan rasa kebencian yang kuat. Leluhur darah merah, jika bukan karena kau memburu kakakku, bagaimana dia bisa bertemu dengan Wang Lin? Li Qiqing adalah saudara laki-laki Limuan, dan juga satu-satunya anggota keluarganya. Leluhur darah merah ini adalah kultivator yang memburu Limuan. Kebencian Li Qiqing untuk orang ini sangat kuat. Dia dapat menemukan bahwa leluhur darah Scarlet ini telah datang ke Laut Setan, itulah sebabnya Li Qiqing diam-diam datang juga. Dia awalnya ingin membalas dendam, tetapi tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi dan dia malah dipengaruhi oleh darah. Sekarang dia menjalani kehidupan yang tidak lebih baik dari kematian, tetapi kebencian itu bahkan lebih kuat.
Kilatan dingin muncul di dalam matanya dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa setiap kali rune darah diaktifkan, leluhur darah Scarlet akan tahu lokasinya, jadi dia harus pergi dengan cepat. Namun, pupil matanya tiba-tiba menyusut, semua rambut di tubuhnya berdiri, dan dia menatap lurus ke depan. Dia melihat sosok Wang Lin muncul puluhan kaki darinya. Wang Lin mengungkapkan emosi yang kompleks ketika dia melihat pria tua ini. Li Qiqing menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, tubuhnya tersentak dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia mengambil beberapa langkah ke belakang dan berteriak, "Siapa kamu?" Dia telah melihat Wang Lin sejak lama, dan selama ratusan tahun ini, dia telah melihat patung Wang Lin, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenali Wang Lin? Namun, tiba-tiba melihat Wang Lin membuat pikirannya bergetar. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin telah kembali ke planet Suzaku. Sementara Wang Lin diam-diam merenung, dia menampar tasnya. Memegang dan peti yang menghindari surga terbang keluar. Limuan berbaring di dalam, dan masih ada senyum di wajahnya. Tubuh Li Qiqing bergetar saat dia melihat peti mati. Pada saat ini, semua yang ada di depannya menghilang dan satu-satunya yang ada adalah adik perempuannya di peti mati. Dia tidak pernah melihatnya dalam ratusan tahun, satu-satunya kekasih yang tersisa. Adik perempuan, air mata datang dari mata Li Qiqing. Kekejaman yang ada di matanya beberapa saat yang lalu menghilang dan digantikan dengan cinta keluarga. Sebelum ayah dan ibu pergi, mereka membuat aku berjanji untuk merawat kamu. Kakak tidak berguna untuk tidak bisa merawatmu. Wajah Li Qiqing dipenuhi dengan kesedihan saat dia melihat wanita di peti mati. Rasa sakit yang menyayat hati memenuhi tubuhnya. Wang Lin tidak berbicara dan diam-diam berdiri di samping. Waktu sepertinya bertahan selamanya karena perlahan-lahan berlalu. Semua jenis pikiran menenggelamkan pikiran Li Qiqing saat dia duduk di sebelah peti mati memandangi adik perempuannya. Tepat pada saat ini, raungan datang dari kejauhan dan 3 sinar energi pedang datang bersamanya. Energi pedang di depan berwarna merah dan seorang lelaki tua berdiri di atasnya. Orang ini berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan dan 2 lelaki setengah baya di belakangnya memandang lelaki tua itu dengan hormat. Li Qiqing, aku ingin melihat di mana kamu bisa lari sekarang. Pria tua itu mencibir ketika dia mendekat. Dia segera melihat Li Qiqing dan peti mati dengan limuan di dalam. Bersama mereka, dia juga melihat Wang Lin. Adegan aneh ini menyebabkan dia berhenti dan matanya menyala. Dia dengan hati-hati melihat peti mati dan memperhatikan energi spiritual surgawi yang kaya datang dari dalamnya. Keserakahan segera muncul di matanya. Namun, ketika tatapannya tertuju pada Wang Lin, dia langsung kaget. Dia merasa orang ini terlihat familiar. Sementara dia merenungkan, Wang Lin dengan dingin menatapnya. Tatapan ini menyebabkan pikiran orang tua itu bergetar hebat. Energi pedang di bawah kakinya runtuh dan tanpa sadar dia mengambil beberapa langkah ke belakang sambil batuk darah. Matanya dipenuhi teror, tetapi pada saat ini, dia mengenali Wang Lin. Wang Lin. Pria tua itu tersentak dan kehilangan akalnya saat dia berbalik untuk melarikan diri. Sementara dia berlari, dia meraih kedua muridnya dan melemparkan mereka tanpa ragu-ragu untuk menghentikan pengejaran Wang Lin. Dia berteriak, "Ledakan!" Leluhur darah merah adalah orang yang berhati-hati, dan dia telah menanam segel kontrol di semua murid di bawahnya. Di bawah kendalinya, tubuh kedua murid meledak menjadi kabut darah yang menerpa Wang Lin. Mengambil kesempatan ini, dia melarikan diri sambil gemetaran. Pikirannya kosong, satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah melarikan diri. Kulit kepalanya mati rasa dan hatinya dipenuhi rasa takut. Dia selalu memiliki duri di dalam hatinya, dan duri itu kembali ketika dia mengejar seorang kultivator wanita di dekat perbatasan antara Laut Setan dan negara Houfen. Dia bertemu dengan seorang junior yang menyelamatkan kultivator perempuan itu dan kemudian melarikan diri ke Laut Setan. Awalnya, dia tidak akan peduli sama sekali, tetapi seiring berjalannya waktu dan nama Cheng Niu menjadi lebih terkenal, dia gemetar. Dia mengenali Cheng Niu sebagai junior yang menyelamatkan kultivator perempuan dan melarikan diri ke Laut Setan. Apa yang membuatnya semakin terkejut adalah serangkaian peristiwa yang terjadi kemudian. Cheng Niu ini bersinar selama perang antara Forsaken Immortal Clan dan negara Suzaku. Setelah itu, dia mengetahui bahwa posisi Suzaku saat ini diberikan kepada Youhutai oleh Cheng Niu, yang adalah Wang Lin. Semua ini membuatnya sangat berhati-hati, dan baru setelah Wang Lin meninggalkan planet Suzaku akhirnya dia santai. Namun, dia tidak akan pernah berharap untuk bertemu Wang Lin hari ini. Dia seharusnya tidak bisa mengingat aku, pikiran pria itu bergetar, tetapi dia terus berharap untuk keajaiban. Ini kamu. Kilatan cahaya dingin muncul di mata Wang Lin. Dengan kecerdasan Wang Lin, dia segera bisa melihat melalui apa yang telah terjadi. Orang ini datang ke sini untuk membunuh saudara laki-laki Limuan, dan perseteruan mereka sangat mungkin terkait dengan apa yang terjadi saat itu. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Dia melambaikan tangannya dan dampak dari kabut darah yang diciptakan oleh 2 kultivator meledak didorong kembali ke arah orang tua itu. Orang tua itu ketakutan dan dia ingin berteleportasi, tetapi sudah terlambat. Dia tertangkap oleh kabut darah dan semburan jeritan datang dari dalam kabut darah. Wang Lin melambaikan tangan kanannya.
Ada booming karena lebih banyak kabut darah muncul. Akhirnya, semua darah menguap menjadi nol. Dari awal hingga akhir, Li Qiqing tidak mengangkat kepalanya, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari lingkungannya. Di matanya, hanya ada limuan. Waktu berlalu. Setelah waktu yang lama, Li Qiqing menarik napas dalam-dalam dan menjadi sadar. Dia dengan hati-hati memandang limuan di dalam peti mati seolah-olah dia ingin mengukir adik perempuannya di dalam hatinya. Lalu dia berdiri dan berjalan ke kejauhan tanpa melihat Wang Lin. Dengan kematian leluhur darah Scarlet, garis-garis merah di wajah Li Qiqing rusak. Wang Lin melihat sosok Li Qiqing tetapi tidak berbicara. Dia mengerti pikiran Li Qiqing. Tindakan acuh tak acuh Li Qiqing berarti bahwa dia tidak ingin memiliki hubungan dengan Wang Lin. Setelah menghela nafas, Wang Lin memasukkan peti mati surga ke dalam tasnya dan kemudian terbang ke langit. Semua karma telah ditangani. Wang Lin melayang di udara dan memandangi planet Suzaku di bawahnya. Planet ini dianggap setengah ditinggalkan karena energi spiritual sangat lemah. Yo Wutai, karena kau adalah Suzaku, maka aku akan menggunakan planet Suzaku untuk menyelesaikan karma denganmu. Wang Mata Lin tenang saat riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Sosok Wang Lin muncul di sebelah sebuah planet tak berpenghuni di aliansi Star System. Sambil melihat planet di depannya, dia mengangkat tangan kanannya. Kultivasi Nirvana Screer tahap awalnya muncul tanpa syarat dan matanya menyala. Lalu tangan kanannya mengulurkan tangan dan tanpa ampun menarik kembali. Planet ini bergetar hebat. Beberapa saat kemudian, aura kuno datang dari planet ini, seolah-olah ada tangan raksasa, yang tak terlihat menariknya. Planet Soul Extraction. Wang Lin tidak membalas semuanya tetapi berhenti setelah mengambil dua dari itu. Meskipun kehilangan soul dari jiwa planet akan memengaruhi planet ini, itu tidak akan terlalu drastis. Sepanjang jalan, Wang Lin mengekstraksi jiwa beberapa planet. Bahkan dengan kultivasinya, dia merasa lelah. Sayangnya, bocah berkepala besar tidak bisa bergabung dengan dunia, jadi hanya dia yang bisa melakukan hal seperti ini. Sehari kemudian, Wang Lin bergabung dengan dunia sambil memegang jiwa-jiwa planet yang telah diekstraksi dan kembali ke planet Suzaku. Saat dia muncul di atas Suzaku, aura kuno datang dari tangan kanannya. Di telapak tangannya ada 7 bola cahaya. Setiap bola memancarkan aura kuno. Ini adalah jiwa-jiwa planet yang telah diekstraksi. Setelah menarik napas panjang, tangan kiri Wang Lin mengambil bola dan menjentikkannya. Bola cahaya ini terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menyatu dengan planet Suzaku. Planet Suzaku tiba-tiba bergetar. Ini bukan planet itu sendiri yang gemetar tetapi jiwa dari planet ini. Saat ini, sejumlah besar vena roh muncul jauh di dalam planet Suzaku. Itu mulai perlahan memulihkan vitalitasnya dari keadaan setengah ditinggalkannya. Wang Lin tidak berhenti. Dia mengambil bola jiwa kedua dan menjentikkannya ke planet ini. Jiwa planet Suzaku semakin gemetar dan nadi roh mulai terbentuk seperti orang gila. Gunung-gunung yang sudah ada tiba-tiba dipenuhi dengan energi spiritual. Semua manusia hanya merasakan kehangatan yang datang dari bumi. Mereka merasa segar dan semua penyakit mereka hilang. Jiwa ketiga, keempat, dan kelima semuanya dilemparkan oleh Wang Lin ke planet ini. Pada saat ini, tangisan burung phoenix yang hanya sedikit yang bisa didengar para kultivator berasal dari planet Suzaku. Seolah-olah Suzaku telah mendapatkan kembali vitalitas. Di dalam bumi, energi spiritual muncul kembali di pembuluh darah roh yang mengering. Pada saat ini, jumlah energi spiritual di planet Suzaku mencapai ketinggian tertentu. Tidak hanya ini, tetapi semua kultivator merasakan energi spiritual di planet ini menjadi aktif. Bahkan menyebabkan energi spiritual di dalam tubuh mereka untuk aktif sendiri. Merasakan energi spiritual di sekitarnya, Wang Lin melemparkan bola jiwa ke-6 ke dalam planet Suzaku. Pada saat ini, gunung-gunung menjadi lebih hijau, air menjadi lebih jernih, dan aroma yang sepertinya berasal dari planet ini. Riak-riak vitalitas bergema di seluruh planet Suzaku. Ketika bola jiwa terakhir dilemparkan ke planet ini oleh Wang Lin, gemetaran jiwa planet Suzaku mencapai puncaknya. Bahkan bakat orang-orang fana yang tidak memiliki bakat yang jelas untuk berkultivasi menjadi lebih kuat. Selain itu, para kultivator tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya dapat segera menembus hambatan selama peningkatan besar dalam energi spiritual pada planet. Sejumlah besar kultivator dari berbagai sekte menyerahkan semua yang mereka lakukan dan mulai membenamkan diri dalam kultivasi. Mereka menyerap energi spiritual dari planet ini seperti orang gila. Meskipun planet Suzaku belum mencapai kualitas planet berkualitas tinggi, planet itu tidak lagi setengah ditinggalkan. Energi spiritualnya telah mencapai puncak masa jayanya. Yo Wutai berdiri di atas gunung Suzaku saat dia memandang langit dengan tatapan yang rumit. Dia menghela napas dalam-dalam dan bergumam, "Terima kasih, Brother Wang." Di negara Suzaku sebelum sekte, seorang kultivator tua yang tampak persis seperti Huang Long tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Menggunakan jiwa 7 planet untuk mengisi kembali vitalitas seseorang bukanlah biaya yang efektif. Namun, ini jelas menunjukkan betapa anak ini peduli dengan tanah kelahirannya, yang bagus. Aku tidak tahu apa yang akan dia pilih dalam pertempuran antara Al-Heaven Star System dan Alliance Star System. Wang Lin menatap bumi sebelum mengambil langkah dan menghilang.
Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebuah lembah. Lembah itu terlihat persis sama seperti ketika dia pergi. Karma telah ditangani, jadi sudah waktunya untuk pergi. Namun, sebelum pergi, aku harus menuju ke tempat itu di klan abadi yang terkorbankan. Sayangnya, aku masih tidak dapat menemukan cara untuk meningkatkan energi asal celestial di tubuh aku. Jika tidak, aku bisa mempelajari Magic Arsenal. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat ke kejauhan. Di Alliance Star System, ada sistem yang terisolasi di mana ada bangunan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bangunan-bangunan ini semuanya memiliki gaya yang berbeda, dan mereka tampak seperti pedang besar yang ditusuk ke dalam kehampaan. Ada sebuah menara di tengahnya. Menara ini jatuh puluhan ribu kaki. Ada rantai hitam di seluruh menara yang menghubungkannya dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Aliansi kultivasi terpecah menjadi 2 sekte, 4 kuil, dan 8 domain. Ini adalah tempat pembantaian. Sosok hantu muncul dari kehampaan. Itu bergerak seperti kilat dan tiba di atas sebuah bangunan. Sosok ini berlutut, mengungkapkan dirinya sebagai orang tua. Dia membungkuk ke arah menara tengah dan berkata, jejak guntur surgawi Alhaven yang baru, Su Emyu, telah ditemukan. Ini akan menjadi hadiah bagi kultivator Alhaven dari wilayah pembantaian. Suara dingin yang menakutkan datang dari menara. Seorang lelaki tua duduk di sebelah lubang besar tempat klan abadi yang dulu pernah disegel di planet Suzaku. Pria tua ini mengenakan jubah merah dan memiliki rambut merah. Ada dedaunan berkedip di dahinya dengan 11 daun terbentang terbuka. Namun, di atas daun ke-11, ada setengah daun lagi. Jika setengah daun ini benar-benar terbuka, orang tua ini akan langsung menjadi anggota klan Immortal Klan Abadi 12 daun. Di Forsaken Immortal Clan, seorang anggota klan 12 daun setara dengan seorang kultivator Yin Illusory. Pria tua itu duduk diam di sana. Dia tak bergerak seolah-olah dia abadi. Pada hari ini, 4 sinar cahaya terbang melintasi langit, dan lelaki tua itu membuka matanya ketika dia melihat ke langit. Tepat saat dia hendak berbicara, tubuhnya bergetar ketika dia menatap satu orang di antara 4 sinar cahaya. Wang Lin mendarat di tanah dan melihat ke lubang yang dalam dan pria tua itu menatap Teashan. Setelah merenung sejenak, dia perlahan berkata, lama tidak bertemu, Senior Yun Kuezi. Orang tua itu adalah Yun Kuezi, dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Dia menarik pandangannya dari Teashan dan badai berangkat di hatinya. Dia memandang Wang Lin dan dengan pahit berkata, aku hanya mulai berkultivasi sebelum kamu, tidak perlu memanggil aku, Senior. Rekan kultivator Wang Lin, apakah dia anggota klan Forsaken Immortal aku? Yun Kuezi menunjuk Teashan. Ekspresi Teashan dingin. Dia bahkan tidak melihat Yun Kuezi. Dia adalah anggota klan abadi terpilih. Wang Lin menghela nafas dan berjalan ke lubang yang dalam. Teashan mengikuti, dan untuk bocah berkepala besar, dia tersenyum bodoh pada Yun Kuezi sebelum mengikuti Wang Lin. Ketika dia melihat senyum bocah berkepala besar itu, tekanan dari jiwanya meledak. Sebagainya. Wajahnya berubah pucat dan emosi kompleks di wajahnya menjadi lebih kuat. Mengikuti Lei Ji. Dia sangat menghormati Wang Lin, terutama setelah melihat mantra Wang Lin. Wang Lin mampu mengubah energi spiritual planet Suzaku, yang sangat mengejutkannya. Dia pernah mendengar mantra ini sebelumnya. Hanya kultivator yang namanya tersebar jauh di seluruh aliansi Star System yang bisa melakukan hal seperti ini. Yun Kuezi tersenyum kecut dan tubuhnya berkedip saat memasuki lubang yang dalam. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak bergerak secepat itu. Dia perlahan bergerak melalui makam Immortal. Immortal Clan telah pindah dari sini, dan tidak ada yang tersisa. Saat ia turun lapis demi lapis, Wang Lin ingat bahwa yang terdalam ia pergi adalah lapisan ke-11. Di sana, ia bertemu leluhur ketiga dari klan abadi yang dikoyak dan diburu olehnya sampai ia mengeluarkan gulungan yang menyegel wanita dari keluarga Siang. Baru saat itulah dia bisa lolos dari krisis itu. Melalui kengerian yang ditampilkan pada wajah leluhur ketiga klan Immortal Klan Abadi, Wang Lin tahu bahwa gulungan itu entah bagaimana terhubung ke klan Immortal Korsal. Semakin dalam dia turun, semakin gelap itu menjadi, seperti jika tidak ada orang di sini selama ratusan tahun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya energi yin yang kaya. Jika sebelumnya, Wang Lin akan merasa tidak nyaman dari energi yin ini, dan ketika dia turun, dia akhirnya tidak akan bisa bergerak maju karena energi yin. Namun, energi yin ini benar-benar tidak berarti. Dia bahkan tidak perlu mengaktifkan energi asalnya. Energi yin ini tampaknya memiliki kecerdasan dan tidak berani mendekatinya sama sekali. Saat ia turun, energi yin membentuk pusaran di hadapannya, seolah-olah itu membuka jalan untuknya. Saat dia bergerak, Wang Lin merenung. Immortal Clan dan Immortal Clan yang dipilih jelas adalah orang yang sama. Dia bahkan lebih yakin sekarang setelah melihat respon Yun Kuezi terhadap bocah berkepala besar. Klan ini tidak takut dengan energi spiritual surgawi dari Jade Surgawi, tetapi sekali energi asal surgawi datang dari surga, sebuah kekuatan akan datang dari jiwa mereka untuk membuat mereka menyerah. Kunci dari semua ini adalah energi asal celestial. Memikirkan energi asal celestial, Wang Lin merasa pahit. Energi asal celestial yang dia miliki adalah hadiah dari King Sui dan tidak terbatas.
Setiap kali dia menggunakan mantra surgawi, itu akan memakan sebagian darinya. Jika dia tidak bisa menemukan cara untuk mengisinya, pada akhirnya akan habis. Mantra surgawi yang diberikan King Sui kepadanya, memanggil hujan dan senjata ajaib, semua memiliki persyaratan energi asal langit yang tinggi. Jika dia tidak punya cukup, dia bahkan tidak akan bisa mempelajarinya, apalagi menggunakannya. Ini juga mengapa King Sui ingin Wang Lin memasuki kolam surga dan mengapa dia memberi hadiah pada Wang Lin energi asal surgawi. Namun, ada terlalu banyak kelemahan untuk memasuki kolam surga, jadi Wang Lin tidak mau memilihnya. Meskipun ia memiliki energi asal celestial di tubuhnya, tidak ada banyak cara untuk mengisinya. Bahkan jika dia menyerap energi spiritual celestial dari jade surgawi, dia masih tidak akan bisa dari energi asal celestial di tubuhnya. Setelah mengambil anak laki-laki berkepala besar sebagai pelayannya, Wang Lin mencoba, tetapi masih tidak berhasil. Tidak ada pilihan, Wang Lin hanya bisa menghemat penggunaan energi asal celestialnya. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di lapisan ke-11 untuk kedua kalinya. Lapisan ke-11 ini tidak besar. Ada banyak tegukan di lantai dengan cairan merah mengalir melalui mereka. Di mata Wang Lin, mereka membentuk simbol darah. Lapisan ke-11 kosong, dengan hanya suara cairan yang bergerak. Yun Kuei-si perlahan berkata, ini salah satu tanda leluhur Forsaken Immortal Clan. Tempat ini memiliki total 19 lapisan. Selain dari nenek moyang yang paling awal, keturunannya hanya bisa mencapai lapisan ke-16. Tidak ada yang bisa memasuki 3 lapisan terakhir. Wang Lin mengangguk, lalu akal ilahinya menyebar dan menemukan pintu masuk ke lapisan ke-12. Dalam sekejap, ia menyerbu menuju pintu masuk itu. Lapisan ke-12, lapisan ke-13, lapisan ke-14, lapisan ke-15, lapisan ke-16. Dengan kultivasi Wang Lin, dia tidak menghadapi penghalang dan langsung tiba di lapisan ke-16. Ada juga tato merah darah di lantai lapisan ke-16, tetapi mereka jauh lebih kompleks. Hanya dengan memandang mereka akan membuat orang bingung. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat ke-13 peti mati yang ditempatkan di sini. Masing-masing memiliki tato yang berkedip di atasnya. Ada genangan air hitam di tengahnya. Itu mengeluarkan gelombang energi yin yang mengisi lapisan itu. Cairan merah datang dari tato dan mengalir ke kolam, membentuk siklus. Apa yang aneh adalah bahwa cairan merah menjadi hitam setelah memasuki kolam, tetapi setelah cairan hitam mengalir keluar dari kolam, berubah menjadi merah lagi. Tempat ini sedikit menarik. Wang Lin bergerak di sebelah genangan air dan dengan hati-hati melihatnya. Yun Kuei-si diam-diam merenung sejenak dan kemudian berkata, hanya leluhur yang telah mencapai tahap 12 daun yang bisa masuk saat itu. Peti mati ini semua harus menjadi leluhur dari klan immortal terkutuk milikku. Rumor mengatakan bahwa lapisan ke-18 memiliki asal-usul Forsaken Immortal Clan. Sedangkan untuk lantai 19, dikabarkan memegang jiwa-jiwa yang tersisa dari leluhur pertama Forsaken Immortal Clan aku. Rekan kultivator Wang, jika kamu dapat menembus ke lapisan ke-18, silakan lihat masa lalu kami dan biarkan aku untuk memahami asal moyang leluhur aku. Dia menatap Wang Lin. Bocah lelaki dari masa lalu telah menghilang dan digantikan dengan seorang kultivator yang kuat yang dapat dengan mudah mengguncang planet Suzaku dengan cap kakinya. Selama beberapa hari terakhir ini, dia bertanya-tanya apakah kultivator yang kuat ini ada jika dia tidak membantu Wang Lin mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin memandang Yun Kuei-si dan mengangguk. Dia berhutang pada Yun Kuei-si meskipun dia tahu bahwa Yun Kuei-si memiliki motif lain. Energi yin yang keluar dari air hitam sangat kuat, dan ada segel di atasnya. Dari pandangan Wang Lin, bahkan seseorang di puncak tahap korporeal yang tidak dapat memecahkan segel ini. Selain itu, ada persyaratan garis keturunan tertentu pada segel. Jika seseorang tidak memiliki garis keturunan Forsaken Immortal, itu bahkan lebih sulit untuk masuk. Tidak heran tidak ada yang bisa memasuki lapisan ke-17. Segel yang kuat ini bukan sesuatu yang bisa dibuka oleh kultivator biasa. Wang Lin merenungkan sambil menatap kolam hitam. Dia tentu saja punya alasan sendiri untuk datang ke sini. Alasannya adalah jimat kuning yang diambil anggota keluarga Yao saat melawan Wang Lin. Ada kekuatan yang sangat aneh di dalam jimat itu yang benar-benar menyegel kekuatan di dalam tubuhnya. Bahkan hari ini, Wang Lin jelas ingat apa yang terjadi. Dia masih memiliki satu jimat lagi padanya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin dengan tenang berkata, "Kepala besar, gunakan semua kekuatanmu dan perlihatkan mantra langitmu yang paling kuat di kolam." Bocah berkepala besar itu tidak membuang waktu. Energi asal celestial di tubuhnya mulai bergerak. Badai energi asal surga meletus dari tubuhnya dan menciptakan tekanan besar. Yun Kuei-si adalah yang pertama yang tidak bisa menahannya. Dia tanpa sadar mundur dan wajahnya memucat. Seolah-olah ada kekuatan yang datang dari jiwanya memaksanya untuk menyerah. Jika dia tidak menyerah, dia akan terkoyak. Di bawah kekuatan ini, Yun Kuei-si mengeluarkan raungan. Urat di wajahnya muncul dan dia berjuang mati-matian. Untungnya, bocah berkepala besar itu tidak menargetkan Yun Kuei-si, jadi ini memungkinkannya untuk berjuang. Ketika energi asal-usul bocah berkepala besar itu bersepeda, dia menunjuk ke kepalanya. Kepalanya segera tumbuh 2 kali lebih besar dan tendon merah terbang keluar, menciptakan dampak besar di genangan air.
Ada ledakan yang menghancurkan surga ketika riak meledak di dalam kolam dan itu mulai memutar perlahan. Mata Wang Lin menyala. Dia jelas melihat bahwa segel di genangan air menunjukkan tanda-tanda pecah di bawah serangan bocah berkepala besar itu. Namun, tanda-tandanya tidak jelas. Saat mereka akan menghilang, dua jari Wang Lin membentuk pedang. Kemudian guntur memenuhi matanya dan guntur langit seakan berkumpul seperti orang gila ke jarinya. Saat dia melangkah maju, dia menunjuk ke genangan air. Hal ini menyebabkan petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari jari-jari Wang Lin, dan mereka terbang seperti naga menuju genangan air. Ada ledakan keras dan sejumlah besar retakan muncul di lantai lapisan ke-16. Sejumlah besar energi keluar dari retakan dan gelombang besar muncul di genangan air. Kolam renang melayang di udara dan berubah menjadi tato hitam di dalam petir yang bergerak. Tato ini terlalu rumit, dan begitu padat sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas seperti apa bentuknya. Namun, Wang Lin tidak peduli seperti apa itu. Dia tidak menginginkan persetujuan segel, dia ingin membukanya dengan paksa. Suara letupan berasal dari tato saat petir bergerak di sekitarnya. Setiap kali dua baut petir bertabrakan, tato itu akan bergetar. Saat bergetar, mulai pecah dan lapisan segel runtuh. Mata Wang Lin berubah dingin ketika ia mengangkat tangan kanannya dan Wither Dao Pair tiba-tiba muncul. Setelah tulang binatang keluar, ada kilatan cahaya dan aura jahat memenuhi daerah itu. Tato yang runtuh tiba-tiba bergetar ketika cahaya abu-abu muncul dan mulai berubah menjadi batu. Pada saat ini, Teashan melangkah keluar dan melemparkan pukulan. Suara keras bergema di dalam lapisan ke-16 dan kemudian tato itu runtuh. Saat guntur bergerak, ada serangkaian suara bermunculan saat tato berubah menjadi bintik cahaya hitam yang tak terhitung dan menghilang. Saat menghilang, array transfer muncul di kolam. Array transfer memancarkan cahaya aneh. Ada seorang pria yang tampak seperti Huang Long dalam sekte di planet Suzaku. Dia sedang berbicara dengan beberapa kultivator tingkat rendah dengan senyum di wajahnya ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Ini juga merupakan instan ketika bagian kelapisan 17 dibuka. Setelah lama, dia menarik pandangannya dan berpikir, lupakan saja, tidak ada yang tidak bisa dia lihat di lapisan ke-17. Kultivasi si kecil itu telah mencapai titik di mana ia bisa mengetahui rahasia tertentu. Namun, lapisan ke-17 adalah batasnya, dia tidak akan bisa memasuki lapisan ke-18. Di lapisan ke-16 makam abadi, Teashan melangkah ke dalam array transfer dan menghilang. Wang Lin menunggu sebentar untuk memastikan tidak ada bahaya sebelum melangkah juga. Bocah berkepala besar, Lei Ji, dan Yun Kuezi dengan cepat memasuki array transfer juga. Lapisan ke-17 makam Forsaken sepenuhnya gelap tanpa cahaya dan dipenuhi dengan aura kematian yang kuat. Pada saat ini, cahaya formasi transfer tiba-tiba muncul di tengah. Dengan bantuan cahaya ini, sekitarnya menjadi terlihat. Ini adalah area yang lebarnya ribuan kaki dengan rantai tergantung di mana-mana. Ada mayat tergantung di rantai, dan apa yang diberikan rantai itu adalah energi spiritual celestial. Semua mayat ini adalah celestial. Tapi energi spiritual celestial ini tidak memiliki vitalitas dan dipenuhi dengan kematian, seolah-olah mayat-mayat ini telah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, cahaya dari formasi menghilang dan beberapa orang muncul. Teashan adalah orang pertama yang masukkan tempat ini. Setelah dia masuk, matanya menyala dan dia melihat sekeliling. Bahkan dengan ketidakpeduliannya, murid-muridnya menyusut saat dia melihat sekeliling. Tempat ini benar-benar gelap, tetapi tidak bisa menghalangi akal ilahi. Ketika Wang Lin muncul, dia menyebarkan indera ilahi dan ekspresinya menjadi suram. Tidak hanya dia, tetapi wajah anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat setelah melihat semuanya. Dia telah memasuki kolam celestial dan kehilangan wilayahnya untuk benar-benar menjadi celestial. Jadi kejutan yang didapatnya dari melihat lapisan ke-17 jauh melebihi apa yang dirasakan orang lain. Yang lebih mengerikan darinya adalah bahwa asal-usulnya yang kuat bergetar seolah-olah ada kekuatan aneh yang menekannya. Di bawah penindasan ini, bocah berkepala besar itu sepertinya bisa mendengar tangisan sedih. Wajahnya berubah pucat dan tubuhnya bergetar saat dia mengeluarkan seteguk darah. Untungnya, Wang Lin memperhatikan apa yang terjadi pada bocah berkepala besar itu dan meletakkan tangan kanannya di punggung bocah berkepala besar itu. Wang Lin menyuntikkan sejumlah besar energi asal, yang memungkinkan bocah berkepala besar itu menjadi sadar. Dia memandang sekeliling dengan kagum yang dalam. Yun Kuezi benar-benar berbeda dari bocah berkepala besar. Dia jelas merasakan aura leluhurnya di sini. Tato di tubuhnya mulai bergerak sendiri. Dengan cepat menyusut dan mulai menurun. Tato di tubuhnya bergerak seperti air yang mengalir. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang meremas tato untuk berkumpul di dada Yun Kuezi. Yang mengejutkan Yun Kuezi adalah bahwa rasa hormat awalnya terhadap bocah berkepala besar itu kini telah berubah. Seolah-olah ada kekuatan yang menekan rasa hormat itu. Wang Lin juga terpengaruh. Setelah masuk, Wang Lin segera menyadari bahwa energi asal surgawi yang diberikan kepadanya oleh King Sui ditekan. Seolah-olah itu telah tenggelam dalam air dan mulai bergerak jauh lebih lambat. Lingkungannya benar-benar sunyi dan gelap.
Namun, untuk Wang Lin dan teman-temannya, mereka dapat dengan jelas melihat segalanya. Lapisan ke-17 ini tidak terlalu besar, dan ada banyak rantai yang tergantung di sekeliling tembok, mengunci mayat-mayat di tempatnya. Mayat-mayat ini semuanya seperti mumi, dan pinggul mereka ditusuk oleh rantai. Beberapa dari mereka bahkan memiliki rantai yang menembus tulang belikat mereka. Mayat-mayat ini penuh sesak, setidaknya ada 100. Ada jejak dicambuk pada semua mayat ini. Sepertinya mereka semua menderita penyiksaan yang tak terbayangkan sebelum mereka mati dengan menyedihkan. Ada tato yang berkedip di tubuh mereka. Setiap kali tato melintas, energi spiritual celestial yang datang dari tubuh mereka akan menjadi lebih kuat. Adapun mengapa energi spiritual celestial bocor dari tubuh mereka, itu karena jiwa asal mereka disegel di dalam tubuh mereka oleh mantra yang kuat. Tubuh mereka telah mati, aura kematian yang tak berujung menggerogoti jiwa asal mereka. Namun, jiwa asal mereka mempertahankan kesadaran mereka tetapi tidak bisa meninggalkan tubuh. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika tubuh mereka mengering dan membiarkan aura kematian menyerbu mereka sampai mereka lenyap. Penyiksaan semacam ini melepaskan kebencian yang sangat kuat bagi para celestial. Kebencian ini mutlak dan sangat mengagetkan Wang Lin. Ini, Yun Kuezi menatap dengan heran ke segala sesuatu di depannya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ini adalah celestial. Ketika mereka masih hidup, tingkat kultivasi mereka semua sedikit lebih tinggi daripada milikku. Bocah berkepala besar itu merasa paling terhubung dengan tempat ini, dan dia merasa terganggu di sini secara misterius. Tepat pada saat ini, ada suara rantai bertabrakan. Salah satu mumi mulai bergerak dan tato muncul. Tato menembus ke mumi dan menyatu dengannya. Pada saat ini, mumi tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada cahaya di matanya dan rongga matanya benar-benar kosong. Namun, kebencian dan niat membunuh yang tak terbayangkan meledak dari mata itu. Surgawi! Mati! Raungan bergema dan rantai pada mayat tiba-tiba berubah transparan. Dalam hampir sekejap, itu menghilang. Tanpa rantai, mumi segera bergegas keluar. Energi spiritual surgawi yang aneh membentuk badai ketika menerjang bocah berkepala besar. Wajah bocah berkepala besar itu berubah pucat dan dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur. Matanya menunjukkan tatapan ganas ketika tangannya membentuk segel dan energi asal celestialnya diaktifkan. Dia hendak menggunakan mantra celestial. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Saat energi asal celestial bocah berkepala besar itu diaktifkan, ia mulai menyebar dan menghilang. Laju pemborosan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan oleh si bocah berkepala besar. Sebelum dia bahkan menggunakan mantra celestialnya, sejumlah besar energi asal celestialnya menghilang. Ini membuatnya hampir kehilangan akalnya. Melihat mumi itu mendekat, mata Wang Lin berubah dingin dan dia melangkah maju. Jarinya menekan kekosongan dan energi asal di tubuhnya melonjak. Ada ledakan dan mumi itu terlempar ke belakang sejauh beberapa kaki. Teashan menerjang seperti kilat dan tangan kanannya membentuk yang pertama. Sebuah tato muncul di tinjunya, dan ketika mumi itu melihat tato itu langsung menjadi penuh hormat dan mundur seolah tidak berani bertukar pukulan dengan Teashan. Yun Kuezi menatap pemandangan di depannya. Pada saat ini, seolah-olah kilat menyambarnya. Dia mengingat rumor sejak dulu. Ini adalah ruang siksaan Forsaken Immortal klan aku. Rumor mengatakan bahwa ketika leluhur klan Immortal abadi tertua datang ke planet Suzaku, ia membuka lapisan di luar dua yang terakhir dan menamakannya ruang penyiksaan. Jika orang-orang yang bukan dari klan Immortal ke gelarku masuk, mereka akan segera dibunuh. Aku tidak berharap ini. Ini benar-benar nyata. Ketika suara Yun Kuezi bergema, rantai mulai bergema sekali lagi. Pada saat ini, semua mayat yang dipegang oleh rantai tiba-tiba membuka mata mereka. Pandangan jahat datang dari wajah mereka, dan ketika mereka mengaum, rantai yang menahan mereka menghilang, memungkinkan mereka untuk bebas. Masing-masing dari mereka seperti binatang buas, dan mereka langsung menyerang Wang Lin, bocah berkepala besar, dan Lei Ji. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saat dia mendengus dingin, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Panggil angin!" Setelah dia berbicara, angin hitam muncul di sekitar tangan kanannya dan tiba-tiba mengisi lapisan ke-17. Hembusan angin hitam menyapu ke depan seperti orang gila. Saat angin hitam menderu, dua naga hitam terbentuk dan meraung. Mereka meledakkan angin dingin tak berujung yang menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Mayat-mayat segera berhenti dan mundur. Meskipun mereka kuat sebelum kematian, mereka dikendalikan oleh kekuatan misterius setelah kematian dan dengan demikian jauh lebih lemah dari sebelumnya. Namun, ada banyak mayat, sehingga mereka tidak bisa diremehkan. Saat angin hitam meraung, tato mulai berkedip pada mayat-mayat. Segel tiba-tiba terbentuk, dan meskipun segel itu tidak terlihat, segel segera ditekan. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin melihat segel semacam ini. Itu telah membawanya banyak masalah selama perangnya dengan keluarga Yao. Dia segera menyadari ini, dan ekspresinya berubah. Wang Lin dengan cepat mengambil langkah ke depan ketika riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang tanpa jejak. Angin hitam meraung ketika dua naga hitam menyapu dari kedua sisi dan menangkap mayat yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah mayat-mayat ini sedang diikat.
Ada beberapa mayat yang langsung runtuh. Sosok Wang Lin muncul di sebelah salah satu mayat. Matanya kejam saat jarinya dipenuhi dengan guntur yang ditekan. Ketika jarinya menunjuk ke bawah, petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kekosongan dan berkumpul di jarinya. Jari Wang Lin mendarat di tengkorak mayat itu. Tubuh mayat itu bergetar hebat dan mata kosongnya menunjukkan kejernihan sesaat. Ada sedikit kelegaan saat tubuhnya runtuh dan menghilang. Dan begitu dia menghilang, energi asal surga meninggalkan tubuhnya dan memasuki tubuh Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit, dan setelah mengamati, ia menemukan bahwa itu tidak membahayakannya. Sebagai gantinya, ia menyatu dengan energi asal celestial yang diberikan Dewa Langit King Sui kepadanya. Penemuan ini membuat Wang Lin gembira.